dalam memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang sudah bersedia dan berkenan membantu saya memenuhi tugas ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan kebaikan Ibu Bapak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik. Amin. Sekali lagi saya punten pisan minta waktunya sebentar untuk memenuhi tugas modul 1.1 ini, 1.4 ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Luar biasa. Wah, alhamdulillah pagi-pagi ini kita akan melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Namun sebelum itu kita melakukan dulu pemanasan dan juga semangat pagi ya. Kita melakukan dulu konsentrasi. Nah, kalau saya bilang botak berarti ibu bapak tolong pegang kepala. Kalau saya bilang batuk, ibu bapak pegang mulut. Kalau saya bilang batik, ibu bapak bilang pegang maju. Oke, siap ya? Oke. Batuk, botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, batak. Nah, kalau saya bilang batak berarti nggak bergerak ya. Batuk, batik, batik, botak, botak, batik. Oke, tepuk tangan semuanya. Wah, luar biasa sekali. Ya. Ya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu apa ya? Budaya positif di sekolah adalah yaitu pola nilai-nilai, tradisi atau prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan di sekolah. Dan kebiasaan-kebiasaan tersebut memunculkan sikap dan perilaku seluruh warga sekolah yang baik. Nah, kita sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah ya. Dan di Senin upacara, kemudian Selasa literasi, Rabu sarapan bersama, Kamis Yunda, Jumat jumroh, ya bukan umroh ya, kalau umroh belum. Jumroh, kemudian Sabtu pernikahan. Nah, sebelum ke sana, saya akan memberikan pemantik dulu. Menurut Ibu Bapak, apakah setuju dengan pernyataan berikut ini? Silakan. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Maka mungkin ada yang mau menyampaikan, silakan Dewi. Yang poin 2 sama 3 saya setuju, tapi yang poin 1 dapat mendisiplinkan anak itu belum jelas berupa apa. Apakah dengan sanksi, dengan teguran, apa yang lebih bijak kepada anak. Begitu ya. Oke. Good. Yang ada yang lain maka silakan Bu Siti, maka atau Bu Siti juga maka. Apakah setuju mendisiplinkan anak itu adalah dapat mendisiplinkan anak kalau hukuman itu yang misalkan dosa dan sebagainya gitu ya? Silakan Bu Ani. Untuk poin 1 tidak setuju. Ya. Karena anak hanya akan takut aja ya, gitu. Jadi tidak disiplin. Terus kedua bisa iya, bisa tidak. Bagi anak yang menyukai membaca, tentu dia akan seperti mending aja untuk membuat suatu kesalahan supaya dia bebas tugas. Aku mau membaca aja deh. Nah, kemudian yang ketiga itu betul karena kita ambil yang positifnya, motivasi, sehingga mereka akan berpikir saya akan melakukan kebaikan karena akan mendapatkan penghargaan, tapi dengan catatan itu tidak terus menerus. Harus ada
jeda waktu ya, misalnya hanya beberapa bulan, karena takutnya nanti anak-anak akan melakukan kebaikan itu karena ingin mendapat penghargaan. Penghargaan saja, ya. Oke, luar biasa. Mangga yang lainnya, mungkin Ibu Eti mangga atau Pak Gugus silakan. Untuk yang pertama, maaf nih, Ibu Ahmad, Ya. hukuman yang berbentuk apa yang dapat mendisiplinkan anak, gitu kan? Ya, misalkan hukuman fisik dan sebagainya. Ya, itu kan ada bentuk fisik, ada non fisik. Ya. Kan ya, itu yang menjadi masalahnya hukuman ini. Yang nomor satu, yang kedua, memang itu bagus tuh diterapkan, tapi seperti kata Bu Ani, membaca bagi anak yang mau membaca, yang enak-enak saja baca aja, gitu kan ya. Tapi untuk membersihkan halaman sekolah, nah ini agak juga oke lah, bagus lah itu kalau untuk membersihkan halaman sekolah dan sebagainya, misalnya WC atau apa, itu hukumannya seperti itu kan lebih bagus. Yang ketiga, yang ketiga itu lebih bagus juga sih untuk memberikan penghargaan motivasi pada anak untuk belajar. Oke, luar biasa. Mangga yang lainnya. Silakan Siti, silakan. Silakan. Iya, tadi beberapa memang sudah disinggungnya sama rekan-rekan juga, betul setuju. Cuma mungkin di sini angka lebih baiknya kalaupun kita mau memberikan hukuman, ya kita sesuaikan juga, jangan sampai melibatkan fisik, karena kan memang sudah tidak boleh ya menghukum secara fisik. Betul. Cuman mungkin dikembalikan lagi kalau misalnya ada kesepakatan bersama di awal, misalnya anak yang melakukan sesuatu yang tidak baik ada hukumannya, dan hukumannya seperti ini. Kalau memang sudah disepakati dari awal, sudah tidak apa-apa gitu. Berarti ada kesepakatan. Ya, ada kesepakatan dulu di awal. Terus yang memberikan penghargaan, betul ini jadi motivasi juga. Jangankan anak-anaknya, kadang kita juga kalau udah dengar ada kata hadiah jadi asa lebih semangat gitu. Ya, cuman betul jangan sering-sering juga, mungkin bisa diseling beberapa kali gitu. Karena kalau sering-sering juga ya memang nanti anak saya mau melakukan itu, gak ada nanti juga dikasih hadiah, takutnya jadi seperti itu. Oke. Jadi intinya ada yang setuju, ada juga yang memang kurang setuju ya dengan pernyataan ini. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat semuanya. Baik. Nah, sekarang saya coba minta dua orang ke depan. Siapa ya kira-kira? Ya kita begini aja. Diundi ya. Nggak jalan Bapak. Kayak dari sana dari Budela. Boleh baik banyak. Oke. Ya, Budela dan Bu Intan aja silakan. Iya. Dan ibu juga gitu tadi putar. Jadi setting itu. Satu kedua Silakan Budela dan Bu Intan boleh ke depan. sama Bu Intan. Gak boleh di situ mah. Itu udah diputar tadi duluan. Dapat arisan satu kedua kan tadi teh. Bu Siti dapat ada. Jadi kan ada. Ya, boleh berdiri, boleh duduk, maka terserah. Boleh. Mau duduk atau berdiri? Berdiri aja. Boleh. Satu orang mengepakkan tangan dan satu orang lagi berusaha untuk membuka. Boleh dengan ancaman, boleh dengan rayuan, boleh dengan menghabis, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka pelan-pelan. Ya, silakan. Yang teman tangan harus berusaha untuk tidak membukanya ya, karena ceritanya ada sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan Anda itu ya. Silakan. Dimulai 1, 2, 3. Entong dirayu. Boleh dirayu, boleh dikritik, boleh dibujuk. Ya. Teman. Ting balik Pak, malu nak dia. Tadi katanya boleh. Boleh, silakan. Ini kita memaksa ya, memaksa. Nggak masalah, mau
1. Oke, udah cukup. Ya, benar. Ya. Oke. Nah, apa yang terjadi? Apakah Bu Intan dapat melepaskan genggaman tersebut? Tidak. Kenapa Bu Intan tidak melepaskan genggaman tersebut? Karena punya barang berharganya Pak, jadi dia mencoba untuk Terus mempertahankan harga itu. Betul sekali. Nah, begitupun anak-anak juga punya hal yang berharga yang tidak dipaksakan oleh kita ya, walaupun sebenarnya kita juga selalu memaksakan kepada anak. Walaupun sebenarnya anak juga punya sesuatu yang tidak dipaksakan oleh kita. Oke. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka, apa merdeka sih? Sering kita mendengar kurikulum merdeka gitu ya. Kurikulum apa sih merdeka itu? Nah, merdeka itu adalah artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Jadi siswa juga ketika kita membuat aturan berarti harus ada unsur intrinsik di dalam diri siswa itu sendiri, sehingga siswa itu tidak hanya mengikuti aturan dari orang dewasa, melainkan kesadaran dia sendiri untuk mengikuti aturan tersebut. Nah, lalu budaya positif. Nah, budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab menurut Kemendikbud. Ini bukan saya ya. Saya belum bisa ya kan. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan setiap hari, dan alhamdulillah insya Allah kita konsisten setiap hari Bu ya kita dilakukan ini. Ada artis ya? Iya. Ini artis ini siapa nih? Nggak tahu. Ini artisnya 3 orang. Ya? Oke, ini 3 orang. Ada Dewi. Dan tentunya yang lainnya belum masuk ya. Oke. Nah, budaya positif itu apa saja? Sebenarnya banyak. 1. Perubahan paradigma stimulus respon. 2. Konsep disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. Kita sudah melaksanakan keyakinan kelas ya. Iya. Kemudian ketiga, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Segitiga restitusi. Sebenarnya kalau dijelaskan satu persatu itu banyak sekali, waktunya juga hanya terbatas. Maka saya akan mengambil beberapa saja Bu. 1. Keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu yang ada di dalam diri siswa, maka keyakinan-keyakinan ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi daripada kita membuat peraturan kemudian hanya sepihak kan peraturan, lebih baik kita membuat keyakinan kelas bersama siswa, sehingga siswa lebih bertanggung jawab dibandingkan membuat peraturan yang kita buat sendiri. Berarti itu ya yang Kesepakatan kelas, betul. Nah, ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas bertanggung jawab, jadi ada yang positif. Kemudian contohnya dilarang mengganggu orang lain, berarti harus menghormati orang lain. Jadi kata-kata positif diganti, misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, berarti kan pada orang lain. Jadi kata-kata dilarang, kata-kata tidak, jangan itu kita hilangkan. Kemudian posisi kontrol. Apa kita sebagai penghukum? Ya, pembuat rasa bersalah. Kamu teman itu ya? Ya Pak. Seperti itu. Kemudian teman, kalau teman, anak-anak, tolonglah kerjakan ini supaya ibu atau bapak tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Itu sebagai teman. Jadi minta bantuan kepada anak untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian pemantau, awas anak bapak pantau mas seperti itu. Nah, yang lebih bagus adalah sebagai manajer, ya. Bagaimana sih sebagai manajer itu? Manajer. Nah, ini pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu, ini seperti orang yang membuat bersalah. Kamu tidak pernah benar sebagai penghukum. Ayolah anak-anak demi ibu, lakukan demi ibu atau bapak. Ini kan teman ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Kalau tidak melakukan, berarti kalian tidak mendapatkan bintang dari ibu. Nah, berarti pemantau itu ya.
Nah, kalau manajer itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan anak tersebut. Nah, kita mencoba di sini kita akan praktek sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer berarti kita harus melakukan yang namanya segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Kedua, menanyakan validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya seperti apa? Nih. Contohnya, menstabilkan identitas. Nah, anak berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, seperti itu dan sebagainya. Di sini ada. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kenapa kamu melakukan hal yang demikian dan sebagainya. Nah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai apa yang telah kalian atau yang telah kamu langgar dalam kesempatan kelas. Lalu apa yang akan kamu lakukan ke depannya supaya tidak terjadi lagi hal yang demikian. Ditanya seperti itu. Nah, kasus satu. Ini kasus satunya. Ini sebenarnya kisah nyata ya. Seorang siswa yang bernama Bobi dilaporkan menjahili temannya bernama Nisa dengan cara memasukkan barang orang lain ke dalam tasnya. Kemudian Nisa itu marah-marah, berteriak-teriak dan menangis, lalu melaporkan kepada gurunya. Pada akhirnya, baik Nisa maupun Bobi tidak akan melakukan hal yang demikian. Nah, kasus satu, kira-kira siapa? Coba ini bisa. Itunya refresh dulu. Oh iya. Itu yang tadi lu. Apa, Bos? Anissa, Ibu Anissa. Lutfinya jadi Pak Bubun. Wah, Anissa. feeling. Bu Arni, Bu Arni, Bu yang tadi memperagakan Lutfi sama Anissa. Ini Ibu Kita lagi. Iya. Oh, Sylvia. Oke. Mangga ke depan. Ke depan. Ayo, Ibu gurunya Bu Eti. Tigaan. Bertiga. Depan. Ya, ke depan. Bu Yuli, Bu Eti, Bu Sylvia. Bu Eti Corona. Siapa yang menjadi gurunya? Bu Eti. Oke. Lu jengkolnya. Ya, yang jadi gurunya siapa? Bu Eti. Juga. Bu di sini, boleh. Bu Yuli, ayo. Boleh. Nah, Ibu menanyakan seperti ini. Bu Yuli ceritanya sebagai Nisa yang telah dijahili oleh Lutfi. Nah, oke. Lalu ya Nisa ini nangis teriak-teriak gitu kan. Nah, sementara sudah membuat kesempatan kelas bahwasanya satu tidak berteriak-teriak, dan sebagainya. Silakan tadi tadi ibu mendengar Nisa menangis dan berteriak-teriak. Kenapa? Nisa, kenapa tadi ibu dengar kamu nangis berteriak-teriak? Ada apa? Itu Bu, di tas aku teh ada barang orang lain. Kan aku teh Bu ditakut dikira orang aku yang ngambil punya barang orang lain. Jadi aku nangis Bu, karena kan kalau orang suka nuduh-nuduh kayak gitu. Kira-kira siapa yang melakukannya? Tahu Bu, udah kata orang-orang katanya. Oh, Lutfi. Oh, gitu. Tapi benar kamu lihat tahu Lutfi. Tapi kamu hanya menuduh aja ya? Kami menuduh kata orang. Kata orang. Ya? Nanti panggilkan Lutfinya ya. Lutfi, sini Lutfi. Ya Bu. Apa yang kamu lakukan terhadap Nisa tadi? Masukin barang Bu ke tasnya yuk. Tujuannya apa? Nah, Bu Nisa yang juga suka jayo Bu ke aku teh. Suka jayo teh. Apa? Kemarin Aku masukin apa?
Kecoa. Kamu jahil ke aku juga tidak Siapa saksinya? banyak, teman aku banyak. Berarti kalau si ini mah dua-duanya salah menurut ibu mah, ya. Jadi harus saling memaafkan. Sok silakan saling memaafkan. Kamu jangan sampai terulang lagi ya, Lutfi jangan jahil kepada Nisa. Nisa juga jangan lain kepada jahil pada Lutfi. Kita harus sama-sama. Semuanya ini dua-duanya anak ibu di sekolah itu ya. Di sekolah orang tua kalian itu ibu. Jadi kamu harus nurut ya. Dah, saling memaafkan. Berpelukan. Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, saya kesiangan. Duduk, Nana. Makasih Bu. Iya. Tenang nih. Kenapa terlambat, Nana? Ya, jalannya macet. Macet, kan udah tahu tiap hari pasti macet. Berarti kamu harus prepare sebelumnya. Jangan sampai dimepet-mepet pas mau pergi. Sudah Bu. Sudah apa? Ya sudah mempersiapkan diri ya tuh. Ya, berarti kamu perginya harus sebelumnya jam 6. Tadi pergi jam berapa dari rumah? Dari rumah jam 7 kurang 5 menit. Ya otomatis atuh perjalanan aja udah 10 menit. Enggak kan udah dekat. Coba kalau sedekat-dekatnya juga nggak akan kesiangan. Alasannya kesiangannya masa hanya karena jalan kesiangan? Ya Bu, Kesiangan. maaf, Bu. Soalnya malamnya saya nggak bisa tidur Bu. Kenapa nggak bisa tidur? Ya habis belajar main game Bu. Kenapa main game? Ya ampun, yang mempengaruhi daya tidur kamu. Pasti otomatis berkurang waktu istirahat kamu. Ya, Terus gimana dong untuk kelanjutannya? Apa akan bakal seperti itu lagi? enggak dong Bu. Iya jangan dong, kamu harus berjanji berarti. Hari ini terakhir kamu terlambat sekolah apalagi gangguan HP malam hari. Ada waktunya ya Kasep ya, ada waktunya. Jadi misalnya 1 hari di waktu 1 jam, jangan pas malam mau tidur. Jadi mengganggu waktu tidur kamu, otomatis bakalan berkurang itu waktu tidur kamu. Paham Kasep? Tapi tetap aja pingin terus Bu. Pingin apa? Pingin main terus. Iya, nanti kita siasati seperti apa ya. Kita cari solusi bareng-bareng sama teman bagaimana untuk mensiasati kalau malam tidak main HP. Sudah. Sekarang Ibu pengen tahu kamu berjanji tidak untuk mengulangi kesalahan yang sama. Janjinya seperti apa? Nggak tahu. Sekarang Ibu minta janjinya. Kamu janji hari ini terakhir terlambat ke sekolah. Tepat waktu ya untuk Saya berjanji Sip. tidak akan terlambat lagi Ya. datang ke sekolah. Mantap, bagus ya. Anak-anak sama-sama semuanya ya. Jangan sampai ada yang terlambat lagi ya. Iya. Jam 7 harus sudah sampai di sekolah. Menurut pendapat saya tentang video segitiga restitusi, yang kedua adalah tindakan guru itu udah cukup baik karena ya melihat peserta didiknya yang sering kesiangan masuk sekolah, dia itu tidak langsung menegur dengan cara yang tidak baik, tapi guru tersebut itu menegur dengan mengetahui kenapa siswa tersebut sering kesiangan. Jadi ketika sudah mengetahui kendalanya, guru tersebut itu memberi solusi, memberi arahan supaya kedepannya ketika masuk sekolah itu tepat waktu dan disiplin. Mungkin itu saja. Makasih. Iya, menurut saya tentang praktik yang barusan sudah dilakukan sudah baik ya. Yang tadi menjadi gurunya juga sama, sudah memberikan jadi tidak langsung menghakimi gitu. Jadi ditanyakan dulu kedua belah pihak kenapa bisa terjadi seperti itu, kemudian diingatkan kembali tentang kesepakatan yang sudah disepakati sampai akhirnya kedua anak tersebut juga sadar dengan kesalahannya. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya kita sebagai guru itu tidak boleh langsung menghakimi atau langsung menindak anak
tersebut. Jadi kita harus tahu dulu alasannya apa, kenapa sampai terjadi seperti itu. Kemudian kita ingatkan kembali dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi memang sudah bagus praktik yang barusan sudah dilakukan. Itu saja mungkin, terima kasih. Oke, anak-anak semangat pagi. Tabung semangat. Oke, hari ini kita akan melakukan atau melaksanakan kesepakatan kelas, hal-hal yang diyakini oleh kita dan harus ditaati oleh kita apa saja. Nah, sekarang silakan kalian tuliskan hal-hal yang harus disepakati di dalam kelas kita. Bapak akan mulai dari Rizky, silakan. Desainnya untuk tuliskan aja. Hal-hal yang harus disepakati di kelas kita. Boleh apa aja? Ya, Ilham. Atau kalian dulu boleh deh. Ilham dulu. Silakan. Ya, tulis saja. Satu kata boleh apa aja. Misalkan tidak datang terlambat, mengerjakan tugas dengan waktu, tidak menyontek, tidak bersoda. Tidak menyengklekan kepala orang. Nah, kalian barusan telah membuat kesepakatan kelas. Di antaranya satu, tidak mengejek nama orang tua, tidak terlambat ke sekolah, tidak mengobrol saat belajar, piket sesuai jadwal, tertib di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mengobrol saat sedang belajar, tidak boleh mengomong jorok, tidak ngomong kasar, menghargai orang yang di depan, menghargai jika guru sedang bicara di depan, tidak menyontek, tidak berkata kotor, toleransi, tidak membuang sampah di kolong meja, menghormati guru, mendengarkan guru saat menjelaskan, membawa misting dan tumbler saat mendengarkan saat guru menerangkan, tidak mengganggu di saat bukan pelajarannya, tidak mengejek teman, menghargai teman. Nah, semua ini kita rangkum. Semua ini kita rangkum dalam di sini ya. Satu, kita mengucapkan ya
kita mengucapkan permohonan terima kasih. Kedua, bersikap baik dan jujur. Ketiga, saling menghormati. Kemudian kita saling. Kemudian yang kelima, dan terakhir, oke. Nah, ini merupakan kesepakatan kelas yang harus kita taati bersama. Siap? 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 Kelas 5B siap? Berarti kita telah membuat kesepakatan. Mulai besok kita terapkan bahwasanya hal-hal yang sudah ditulis kita sepakati bersama, kita jalankan bersama sesuai dengan apa yang kita sepakati berdasarkan kesadaran sendiri. Ya, mungkin ini kita membuat kesepakatan kelas hari ini. Terima kasih semuanya, tepuk tangan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carlo, kelas 5B 045 Pasir Kaliki. Perasaan saya mengikuti kesepakatan kelas adalah senang karena dilibatkan peraturan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saniful Masa, kelas 5B, sekolah dari SDN 045 Pasir Kaliki. Perasaan saya mengikuti kesepakatan kelas karena saya senang dan suka mengikuti aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta dari kelas 5B dari SDN 045 Pasir Kaliki. Saya sangat senang mengikuti kesepakatan kelas karena saya dilibatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Puspita Dewi, kelas 5B. Saya bersekolah di SDN 045 Pasir Kaliki. Saya senang mengikuti kesepakatan kelas karena saya dilibatkan oleh kesepakatan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida dari kelas 5B. Saya sekolah di SDN 045 Pasir Kaliki. Perasaan saya ketika membuat kesepakatan kelas sangat senang karena ingin terlibat dalam kesepakatan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairunisa Asipanirjana. Saya kelas 5B SDN 045 Pasir Kaliki. Saya senang diajak diskusi oleh Pak Guru tentang keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.